Di kalangan pesantren dalam respon kebangkitan nasional, mereka membentuk organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Wathon, kebangkitan tanah air pada tahun 1916. Kemudian pada tahun 1918 mendirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri, kebangkitan pemikiran, sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum keagamaan santri. Dari Nahdlatul Fikri kemudian mendirikan Nahdlatul Tujar, pergerakan kaum saudagar. Serikat ini dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujar, maka Taswirul Fikar selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Perkembangan selanjutnya untuk membentuk organisasi yang lebih besar dan lebih sistematis serta mengantisipasi perkembangan zaman, maka setelah berkoordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Nahdlatul Ulama didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka Kiai Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Qanun Asasi, prinsip dasar, kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diimplementasikan dalam kitab Nahdlatul Ulama yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan, dan politik. Organisasi ini bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam menurut paham kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Nahdlatul Ulama menempuh berbagai jenis usaha di berbagai bidang, antara lain sebagai berikut. Di bidang keagamaan, melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan. Di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, dan berpengetahuan luas. Hal ini terbukti dengan lahirnya lembaga-lembaga pendidikan yang bernuansa NU dan sudah tersebar di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa, bahkan sudah memiliki cabang di luar negeri. Di bidang sosial budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan. Adapun di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat. Hal ini ditandai dengan lahirnya BMT dan badan keuangan lain yang telah terbukti membantu masyarakat serta mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pada masa awal berdirinya, NU sudah berupaya melakukan usaha-usaha memajukan masyarakat Indonesia. Saat itu Indonesia masih dalam jajahan Belanda. NU telah mendirikan banyak madrasah dan pesantren. Selain itu, beberapa kegiatan yang menonjol antara lain mendirikan lembaga ma'arif pada tahun 1938 untuk koordinasi kegiatan pendidikan, mendirikan koperasi di Surabaya pada tahun 1929 dan mendirikan Syirkah Mu'awanah tahun 1937 yang merupakan kelanjutan dari lembaga ma'arif. Sampai pada tahun 1942, NU sudah tersebar sebanyak 120 cabang yang ada di Pulau Jawa. Nahdlatul Ulama menitik beratkan pada perlunya pendidikan yang mendalami ilmu agama karena NU berangkat dari pesantren. Oleh karena itu, maka keilmuan yang diutamakan adalah keagamaan.
Pada Maret 1942, kekuasaan Belanda resmi berakhir dan digantikan oleh Jepang. Awalnya Jepang dianggap baik karena mengaku sebagai saudara tua, namun lama-kelamaan sikapnya tidak lebih baik dari Belanda. Jepang akhirnya mengeluarkan aturan untuk membekukan segala aktivitas organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. NU menjadi salah satu organisasi yang terkena imbasnya. Bahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sempat ditahan oleh Jepang karena menolak untuk melakukan Saikerei, ritual penghormatan kepada Dewa Matahari. Dengan dibekukannya NU, maka aktivitas perjuangan NU teralih ke jalur diplomasi. Adalah sang putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, yang masuk anggota parlemen buatan Jepang. Chow Sang-in, Wahid Hasyim mendesak Jepang agar NU diaktifkan kembali. Pada Oktober 1943, akhirnya NU aktif kembali. Perjuangan umat Islam dilanjutkan dengan awadah baru yang bernama Majelis Syuro Muslimin Indonesia Masyumi, yang diketuai oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahid Hasyim jadi wakilnya. Wahid Hasyim meminta secara khusus kepada Jepang untuk melatih kemiliteran para santri melalui Masyumi ini. Permintaan tersebut dikabulkan dan akhirnya dibentuk Hizbullah dan Sabilillah. Padahal nantinya pasukan militer santri ini memberikan perlawanan terhadap Jepang. Selain Masyumi, Wahid Hasyim juga aktif di Sumobu, kantor urusan agama buatan Jepang. Ia menjadi pemimpin tertinggi Sumobu, menggantikan sang ayah Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang lebih dulu jadi ketua. Aktivis NU pada masa pendudukan Jepang lebih berfokus kepada perjuangan membela tanah air, baik fisik maupun politik. NU juga tak lagi membatasi diri sebagai organisasi kemasyarakatan, tetapi juga masuk ke ranah politik. Pada masa kemerdekaan tahun 1945, NU memegang peranan penting dalam perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Hal ini terlihat dari perlawanan warga NU terhadap pasukan sekutu yang datang lagi ke Indonesia. Sebulan setelah peringatan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, saat Inggris yang tergabung dengan NICA, Netherlands Indies Civil Administration, akan menyerang Surabaya pada Oktober 1945, warga NU melakukan perlawanan dengan berkumpul dan menyerukan resolusi jihad. Resolusi jihad merupakan pernyataan bahwa perjuangan merdeka adalah perang suci, jihad. Resolusi ini sekaligus menolak kembalinya kekuatan kolonial yang mengakui kekuatan suatu pemerintahan republik baru. Resolusi jihad benar-benar menginspirasi bagi berkobarnya peristiwa 10 November 1945 di Surabaya yang dikenal sebagai Hari Pahlawan. Beberapa aksi resolusi jihad NU yang menentang perjanjian yang diadakan pemerintah seperti Perjanjian Renville 1946, Perjanjian Linggarjati 1948, dan Konferensi Meja Bundar 1949. Masa pasca kemerdekaan pada pemerintahan Orde Lama yang terjadi pada tahun 1946 sampai tahun 1966, Muktamar NU yang ke-16 pada tahun 1946 di Purwokerto merupakan titik balik langkah NU terjun ke ranah politik. Adanya maklumat pemerintah nomor X yang berisi anjuran soal berdirinya partai politik menyebabkan NU memutuskan bergabung dengan partai politik Masyumi. NU pun dapat memperluas peran ulama melalui politik. Beberapa tokoh NU yang menduduki jabatan di Masyumi antara lain Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Ketua Majelis Syuro Dewan Penasehat Keagamaan, Wahid Hasyim Wakil Menteri Masyumi, Maskur Wakil Menteri Masyumi, Kiai Haji Faturrahman Kafrawi Wakil Menteri, dan Wahab Hasbullah Dewan Pertimbangan Agung.
Majelis Syuro yang dipegang jabatannya oleh tokoh NU ini punya peranan penting dalam masyumi. Di antaranya adalah berhak mengusulkan hal-hal yang berkaitan dengan politik kepada pemimpin partai. Sebagai sumber hukum, jika pemimpin partai meminta fatwa soal politik yang berkaitan dengan agama, keputusan Majelis Syuro mengenai hukum agama bersifat mengikat partai. Pimpinan partai dapat mengirim utusan untuk berdiskusi dengan Majelis Syuro jika partai punya pendapat lain selain keputusan Majelis Syuro. Pada tahun 1952, akhirnya NU memutuskan keluar dari masyumi dan mendirikan partai politik sendiri. Keputusan ini dipilih untuk mencapai tujuan, yakni membentuk Dewan Pimpinan Umat Islam yang nilainya lebih tinggi, di mana partai Islam dan organisasi Islam yang tergabung dengan masyumi dapat berjuang bersama-sama. NU merekrut tokoh-tokoh baru seperti Haji Jamaluddin Malik dan Kiai Haji Idham Khalid. NU juga membentuk Liga Muslim Indonesia pada 30 Agustus 1952 dengan menjalin persatuan dengan PSSI, Perti, dan Darud Dakwah wal Irsyad. NU berusaha untuk mencapai masyarakat Islamiyah yang sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sunnah Rasul. Sebagai partai politik baru, NU cukup sukses dalam pemilihan umum 1955. NU mendapat total 6,9 juta suara dan mendapatkan 45 kursi di parlemen. Kesuksesan ini tidak lain karena basis NU yang sangat banyak di pedesaan. Keberhasilan ini juga sebagai bukti kaum tradisional bisa menyatakan aspirasinya sehingga mendapat tempat dalam kehidupan berbangsa. Sebagai partai, NU juga berhasil melembagakan peran NU dalam parlemen seperti menguasai Departemen Agama yang terjadi hingga saat ini. Pada periode 1959 hingga tahun 1966, NU secara terbuka menerima konsep demokrasi terpimpin yang diusung oleh Soekarno. NU masih mempertimbangkan fikih, yang artinya jika terjadi benturan antara dua hal yang sama buruk, dipertimbangkan yang lebih besar bahayanya dan melaksanakan yang paling kecil akibat buruknya. NU juga tampil menjadi kekuatan yang memerangi keras komunisme. Beberapa organisasi dibentuk antara lain Barisan Ansor Serbaguna, Banser, Lembaga Seni Budaya Muslim Les Bumi, dan Persatuan Petani NU Pertanu. Puncaknya adalah peristiwa G30 SPKI. NU menjadi partai politik pertama yang mendesak Presiden Soekarno membubarkan PKI, Partai Komunis Indonesia. Sikap tegas ini dikeluarkan pada 5 Oktober 1965 saat sebagian besar masyarakat Indonesia masih ragu-ragu siapa yang menjadi dalang di balik peristiwa G30 SPKI. Kiprah NU pada masa Orde Baru yang terjadi sekitar tahun 1966 sampai dengan tahun 1995, NU secara terang-terangan menyatakan akan kembali ke kitohnya sebagai jamiah pada periode ini. Pada Muktamar NU 1979, NU menyatakan kembali menjadi organisasi keagamaan seperti saat awal berdiri pada tahun 1926. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari proses bergabungnya Partai NU ke P3. Selain itu juga banyaknya kekecewaan yang muncul yang menyertai perjalanan politik NU semakin mendorong NU kembali ke kitohnya. Meski demikian, anggota NU tetap bisa ikut serta dalam ranah politik secara perseorangan. Sebelumnya, proses penggabungan partai politik awalnya terjadi pada tahun 1973. Semua partai tergabung dalam dua kutub besar, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dan Partai Demokrasi Indonesia PDI. NU bersama partai-partai Islam disatukan dalam P3.
bersama Parmusi, PSII, dan Perti, sedangkan kutub PDI diisi oleh PNI, IPKI, Parkindo, Partai Katolik, dan Partai Murba. Layaknya di Masyumi pada masa pasca kemerdekaan, hubungan P3 dan NU sangat kuat. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan tersebut memburuk. Salah satu tokoh NU yang bisa mengatasi kisruh di dalam P3 adalah Kiai Haji Bisri Sansuri. Seperti sebagai contoh, saat adanya perjuangan RUU perkawinan, Kiai Haji Bisri menolak adanya RUU tersebut lantaran berisi pasal-pasal yang bertentangan dengan hukum perkawinan dalam Islam. Namun karena wibawa yang dimiliki Kiai Haji Bisri, maka masalah tersebut bisa terselesaikan. Banyak yang menilai setelah Kiai Haji Bisri tak ada lagi sosok yang bisa menyelesaikan konflik di P3. Kitoh ke NU 1926 otomatis membuat NU keluar dari P3, walau tetap membebaskan anggotanya terjun ke dunia politik. Kitoh NU 1926 otomatis membuat NU keluar dari P3, walau tetap membebaskan anggotanya terjun ke dunia politik. NU melarang anggotanya untuk rangkap jabatan dengan organisasi lain. Dalam musyawarah nasional tahun 1983, NU mengeluarkan larangan perangkapan jabatan pengurus NU dengan jabatan pengurus organisasi politik. Dasar pertimbangan larangan tersebut salah satunya adalah bahwa perangkapan jabatan berikat terbaginya perhatian dan kesungguhan melaksanakan tugas keagamaan sosial yang menjadi kitoh Nahdlatul Ulama. Di saat pemerintahan Orde Baru memberlakukan asas tunggal, yakni Pancasila, NU juga memberikan dukungan penuh. Hal ini terbukti pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo pada tahun 1984. Keputusannya berbunyi, Nahdlatul Ulama berasaskan Pancasila. Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah Diniyah Islamiyah berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti salah satu dari 4 mazhab, Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Pada masa reformasi, NU melahirkan Presiden Republik Indonesia dari kalangannya, yaitu Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Presiden yang akrab disapa Gus Dur ini menjadi presiden per 20 Oktober 1999. Gus Dur menjadi sosok di balik reformasi yang juga dilakukan NU dalam dekade terakhir. Dalam masa jabatan sebagai Ketua Nahdlatul Ulama, Gus Dur fokus dalam mereformasi sistem pendidikan di pesantren dan berhasil membuat pesantren bersaing dengan sekolah lain yang populer. Gus Dur menjadi salah satu ketua umum yang paling lama menjabat, yakni dari tahun 1984 hingga tahun 1999. Di periode ini, NU seperti memanfaatkan sebagai momentum memperbaiki diri. Proses lahirnya NU dari awalnya sebagai organisasi keagamaan menjadi terjun ke ranah politik, lalu kembali ke khitohnya lagi sebagai organisasi sosial keagamaan, membuat NU mengeluarkan pandangan yang disebut refleksi reformasi. Refleksi reformasi berisi 8 pernyataan sikap dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, yaitu memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga agar reformasi berjalan ke arah yang lebih benar. Rekonsiliasi nasional harus ditujukan untuk merajut kembali persaudaraan kebangsaan. Ukhuwah Wathoniyah. Reformasi jangan berhenti di tengah jalan untuk membentuk tatanan baru kehidupan berbangsa dan bernegara. Menyampaikan ide atau gagasan disampaikan hendaknya dengan hati-hati. Kasus pelanggaran HAM di masa lalu harus ditanggapi secara bijak dan bertanggung jawab. Pemberantasan KKN harus dilakukan serius tanpa terkecuali. TNI harus berada di atas semua golongan. Praktek monopoli harus dibasmi tuntas dalam setiap praktek ekonomi di Indonesia. Pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) selanjutnya juga menyerukan agar agenda reformasi diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat dan jajaran warga Nahdlatul Ulama.
Imbauan ini ditandatangani pada 31 Desember 1998 oleh Kiai Haji M. Ilyas Ruhiyat, Profesor Dr. Said Akil Sirot, Insinyur Mustafa Zuhad Mokni, dan Dr. Andes Ahmad Bagja. NU benar-benar telah kembali ke kitohnya sebagai organisasi sosial keagamaan pada masa sekarang ini. Dengan sudah tidak menjadi parpol, NU seharusnya bisa lebih leluasa menjalankan fungsi-fungsi yang menjadi kitohnya. Organisasi-organisasi otonom NU berusaha menjangkau warga-warga NU yang mengalami kesulitan yang banyak terjadi di daerah-daerah. Beberapa pemuda NU semakin banyak menjadi intelektual dalam berbagai bidang. Misalnya diantaranya telah unjuk gigi di kancah internasional maupun nasional. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Lakspedam NU punya andil dalam hal tersebut. Selain itu, di era informasi sekarang, misi berat yang ditanggung oleh NU adalah mengantisipasi gerakan radikal dari dalam Islam sendiri. Maka pada tahun 2012 NU membentuk Laskar Aswaja sebagai respon atas radikalisme yang marak terjadi. Aswaja berarti aliran yang dianut oleh siapapun umat Islam yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah.